Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Grup 3 dan grup 3 kelompok 1 bergabung yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kita meningkatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berdasarkan kekuasaan wujudnya semata adalah diri kita. Pencarian diri adalah pencarian Tuhan. Ini yang dimaksud tajalli diri. Di dalam melaksanakan penjagaan ketuhanan Allah pada diri adalah dengan menjaga diri. Apa yang dikatakan menjaga diri adalah dengan melakukan adab. Apa yang dikatakan melakukan adab? Yaitu mengimani segala ruang gerak hidup yang tidak melupakan Tuhan. Artinya memahami itu adalah hidup ini hayat. Berarti kita menghayati hidup. Nah gitu. Menghayati hidup. Sebagai orang yang berilmu kepada Allah adalah orang yang mengikuti gerak dan gerik Tuhan di dalam beradab kepadanya. Gerak-geriknya dialah yang akan membuat kita beradab kepadanya. Artinya meningkatkan pemahaman adabnya Allah kepada diri. Jadi bagaimana diri ini beradab kepada Allah dengan cara apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita tidak lupa kepada yang melihat dan mendengar. Akhirnya kekosongan itu akan datang ke kita. Kekosongan apa? Kekosongan rasa kemanusiaan yang berlebih dari apa yang diharapkan, yaitu kemanusiaan yang melampaui batas. Makanya manusia ini dikatakan as-sajadah oleh Allah adalah batasan. Kalau batasan ini maksudnya dari luar, dia sampai ke depan wajah,
itu batasan umat. Tapi dari wajah ke dalam itu sudah masuk kepada batasan Allah. Tentunya kita menyimpan sesuatu yang Allah tidak suka. Ini mulai sekarang kita sudah menjaga. Contoh, qalbi mu'mini baitullah. Rumah hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Tiba-tiba kita masukkan ke dalam rumah Allah, menandain orang yang sakit, kita sakit hati sama orang. Terus kita kepingin sesuatu, ada masalah, masuk hati. Semua dikit-dikit masuk hati. Sehingganya bersekutu Allah dengan sifat kita. Ini yang dikatakan murka. Ya, ini yang dikatakan murka. Murka Allah itu adalah orang yang mewujudkan sesuatu di depan Allah. Kalau cukup di depan kita dikatakan di depan Allah, jangan lagi disampaikan ke dalam. Nah, ini contohnya menjaga hayat dengan menghayati. Ya. Nah, saya kasih judulnya adalah hayat itu harus dihayati. Artinya hidup. Hidup itu harus dihayati. Bukan kehidupan yang harus dihayati, tapi hidupnya Allah. Nah, hidupnya Allah apa? Gerak dan gerik diri kita yang disertai oleh Allah. Kalau orang kita lihat memperlihatkan kekurangannya kepada kita dengan dalil begini bikin kita sakit hati, jangan. Sekarang ini hatimu sudah bersemayam kodrat Allah. Jadi jangan dibikin sakit lagi. Nah gitu ya. Jangan dibikin sakit hati. Cukup kita layani dengan tauhid. Apa tauhid? Kalau ada hal yang tidak suka di depan kita, maka kula min innallah. Kejadian itu datang dari Allah. Dia berbicara, mau enggak kamu seperti ini sifatmu? Kalau ada yang kekurangan, kita harus menjawab dengan la ilaha illallah. Hanya engkau pilihanku ya Allah. Tidak akan kupilih apapun yang ada di depanku. Akhirnya kita belajar menghayati hayat hidup. Ya, cara menghayati hidup, apapun yang ada, selalu kita membuat dan mengingat keberadaan Allah di dalam diri kita. Jadi jangan kita memisahkan suatu ingin bertindak, ingin bersikap, ingin berbuat. Tolong ingat keberadaan Allah dalam dirimu. Makanya dalam surat Nur-Buat itu Allah katakan, Allahu kisultanil azim, wazil manil khadim, wazil wazihil karim. Nah, ingat, Allahumma kisultanil azim. Maknanya apa? Aku adalah raja yang menguasaimu. Allahu kisultanil azim, wazil manil kadim, dan akulah yang nyata. Ya, akulah yang nyata. Wazil wazihil karim, dan akulah yang mengajarmu. Jadi semua potensi kita, kemampuan kita ini sebetulnya ini adalah dayanya Allah, dayanya Tuhan. Asal kita tetap tawaduk dengan apa yang kita saksikan di depan, di samping, dan di belakang kita. Memperlakukan kita dengan kita berpotensi kudratnya Allah, sama memperlakukan sifat-sifat Allah yang mawujud. Ini balasan Allah sangat cepat, baik pertolongan maupun balasan. Tinggal lagi hayat yang dihayati, menghayati hidup, merasakan hidup dengan Allah, merasakan kehidupan ini dengan Allah berdua. Artinya keinsanan dan ketuhanan ini adalah sedang menikmati hidup.
Nah, inilah yang dikatakan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi dekat itu ada dengan rasa dan ada dengan pandangan, ada dengan kodrat, ada dengan wujud, ada dengan batin, ada dengan ilmu. Tetapi dalam menghayati itu dengan hayatnya, dengan hidup. Nah, dengan hidup. Jadi kita ini merasakan menjaga martabat Allah pada diri dengan cara tidak mudah memperlakukan saya, karena di dalam diri saya ada Allah yang bermakum. Ini ada Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu, kata Allah. Dengan kita merasa kita ini adalah bagian dari wujudnya Allah, maka kita menghayati kehidupan kita. Kita hayati semuanya. Cara menghayati bukan apa? Bukan dipisah, oh ini perbuatan manusia, ini buatan. Tidak. Manusia itu as-sajadah, batasan Tuhan. Untuk memperlakukan kita cepat lari kepada pandangan kedua. Umpamanya kita mau disakiti, pasti kita ingat yang akan nolong kita. Nah, kalau sekarang hayat yang akan disakiti adalah hayyun, yaitu yang hidup. Kalau yang hidup, rasa dan pandangan perasaan langsung mengadu tanpa suara kepada Allah. Nah, inilah kedekatan insan dengan ihsan tadi. Kedekatan insan ini sangat dekat dengan Allah, asal kamu tidak melihat kehidupanmu di dalam kehidupan Allah, melainkan menikmati kehidupan Allah bernama hayatnya manusia. Jadi kita cepat mau mengadu, cepat. Jadi kalau umpamanya ibarat ini perumpamaan, ada anak-anak disakiti orang lain. Begitu dia dicambuk atau dicambuk sama orang lain, dia menangis, tapi pasti dia membayangkan ibu atau bapaknya dikala dia disakiti. Nah, inilah Rahman dan Rahim. Inilah kesayangan Allah dan kekasih Allah, yang mana apapun menimpanya, mata hatinya cepat mengadu kepada Allah. Ini yang saya harapkan. Ini yang namanya hayat yang dihayati, ya, hidup yang dihayati. Nah, gitu ya, hidup yang dihayati, hayat yang dihayati. Nah, artinya kita cepat mengadu. Kalaupun kita ingin berjalan, kita sudah tidak merasakan kebebasan langkah dalam menempuh sesuatu keadaan. Seperti kita ingat, kalau rasa itu lama-lama tersambung, nah inilah yang dimaksud sambung rasa tadi. Sambung rasa inilah yang benar-benar sangat susah orang mendapatkan. Ya, tentunya kepada siapa? Kepada umul diri kita. Siapa umul diri kita? Wujud Allah. Ya, yaitu siapa wujudnya Allah itu? Akunya Allah yang menjadi sumber nyawamu. Jiwa inilah jamaah yang perlu diterapkan dan ditekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya hayat, yaitu hidup dan menghayati atau merasakan atau menikmati hidup. Jadi dengan kita menikmati hidup, maka rasanya tempat mengadu, andalan diri sudah mulai mencari, kesombongan sudah mulai hilang, keangkuhan sudah mulai hilang, keraguan-raguan sudah mulai hilang, ketakutan sudah mulai hilang. Kenapa? Karena kita sudah punya andalan. Apa andalan? Aku. Siapa aku? Itulah wujud yang membuat kamu ada. Jadi dengan adanya yang menggerakkan jasad ini selalu mendampingimu kemanapun pergi, yaitu hayatnya Allah, maka itulah yang kamu nikmati. Kenapa? Kamu tidur tidak mati,
kamu pingsan tidak mati. Kamu mati juga tidak mati, karena lanjut ketemu dia. Jadi jangan takut dengan mati, karena kamu menikmati. Mati itu kamu nikmati. Nah gitu. Ya. Itulah betul orang yang dekat dengan Allah. Bukan berhitung-hitungan dengan kehidupan. Tapi hidup itu adalah hayat. Hayat itulah yang dihayati. Menghayati kehidupan dengan merasakan hidup dengan Tuhan. Merasakan kehidupan. Menikmati hayatnya dengan Allah. Allah adalah nama wujud Tuhan yang bersembunyi di dalam batin kita. Namanya wujud. Kalau memang sudah ada yang melindungimu, amanullah, hizbullah, apalagi yang ditakuti? Kenapa? Karena kamu selalu menghadap kepadanya dengan memperlihatkan diri. Dengan turunnya napasmu, kamu ingat, kamu naikkan napas, kamu melihat apa yang di luar, turun napas apa yang di dalam. Jadi tidak mungkin Allah tidak tahu apa yang di luar, apa yang di dalam. Nah dengan itu kamu hayati. Kamu hayati hayatnya Allah ini. Kehidupan Allah ini benar-benar harus dihayati dengan rasa dan perasaan. Jangan lagi kita merasa sombong, merasa bisa, merasa mampu. Karena apa? Tuhan itu adalah nyawa yang tidak ada talinya. Paham? Dia sangat mudah meninggalkan kamu dan dia sangat mudah menolong kamu dan dia sangat mudah menjadi kamu dan dia sangat mudah mengikuti apa yang kamu mau. Inilah yang harus dijaga. Kalau kamu sudah merasakan keberadaan Tuhan tidak bergantung dengan keberadaan yang apa di langit dan di bumi, tapi dia bergantung keberadaannya adalah kepada wujudnya adalah dirimu, maka belajarlah kamu dari sekarang menikmati hidup. Ya, belajarlah kamu menghayati hayatnya. Belajar menikmati hidup. Hidup itu adalah diri. Diri itu adalah wujud. Wujud itu adalah kodrat Tuhan semata. Jadi kalau kita sudah bisa menikmati yang di dalam dengan di luar, terasa bedanya keadaan di luar itu tempat kita bermain-main. Nah itu sudah ada bedanya. Berarti diri yang bernama As-Sajadah itu sudah bisa mulai. Dan kita sudah bisa, Allah juga sudah melihat keikhlasan kita menerima kehadirannya dengan mengajaknya menikmati hidup. Jadi kelancangan kita segala macam berdunia itu sudah terjaga. Begitu, itu yang dinikmati, itu menghayati hayatnya Allah. Ya itu kan hidupnya di dalam dan kita menikmati hayatnya. Hayatnya ini adalah sama-sama merasakan apa yang kita alami. Insya Allah ya, umpamanya begitu kita tidak enak badan, alhamdulillah ya Allah, kamu mengirim rasa sakit kepadaku dan kamu tidak akan mengalaminya. Biarlah aku yang mengalami, insya Allah. Kalau memang begini yang engkau kehendaki dan engkau senang dan engkau bahagia, aku akan mengalami dengan ikhlas. Jadi inilah sambung rasa yang tidak pernah terputus, karena kita sudah ada kajian. Dengan kita hadirkan dengan syahadat, berarti kita sudah bisa satu hayat dengannya. Belajar menterapi diri dari sekarang. Ya, belajar menterapi diri dari sekarang. Saya akan pandu terus, insya Allah. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan jamaah kalau ada yang mau ditanyakan di dalam memantapkan rasa hidup, nah ya, hidup bersamamu.
Jadi silakan dipertanyakan biar mantap dalam menjalankan. Silakan. Siapa ini juru tabliknya ini? Silakan. Terima kasih Buya atas ilmunya dengan berjudul Menghayati hayat. hayat itu harus dihayati. Ya, Jawab Ustaz sekali ini apa yang dimaksud dengan sambung rasa mengadu hanya kepada Allah dan ikhlaskan diri kita sebagai alatnya. Insya Allah silakan. Terima kasih Buya, sehat selalu Buya. amin. Insya Allah. Silakan. Silakan Bu Air Hayati, silakan. Terima kasih Ustazah Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Buya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Buya, saya mau mengulang yang Buya katakan tadi. Jangan melihat kehidupannya Allah, tetapi nikmati saja kehidupan Allah yang ada, yang kita rasakan. Berarti Buya, kita tuh tidak boleh protes, pokoknya nikmati aja gitu ya Buya ya. Iya. Karena gini, umpamanya ada orang baik ke kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan orang itu kepada dia? Tuh, lihat tuh Allah, senang dia sama kamu. Begini gitu. Nah, selalu kita begitu. Jadi, kalau kita mau berbuat, ya Allah, ini izin gak engkau ya? Coba deh rasakan, datangkanlah rasa. Lama-lama kayaknya gelisah, gak jadi dah. Nah, gitu. Jadi, sambung rasa itu lama-lama dia terjadi. Kenapa? Memang kita ketergantungan ke situ. Nah, apapun keadaan kita. Nah, tapi jangan memilih-milih keadaan. Nah, gitu kan? Dan jangan jalani saja. Ya, apabila kita mendapatkan suatu keadaan yang buat kita bahagia, kita senang, mungkin kita lagi diuji nih. Atau mungkin Allah senang dengan ini. Nah, selalu ada prasangka ke situ. Berarti hidup tidak sendiri. Berarti kita sedang menikmati hidup. Itu ya. Berarti walaupun kita senang, selalu kita pertanyakan. Tidak, terasa ya? Itu, dia terasa itu. Oh, ada yang senang, tapi kita kurang senang. Itu ada itu. Nah, gitu ya. Berarti sama, Allah juga tidak suka dengan apa yang kita suka. Dia terasa itu, gelisah itu pasti terasa. Asal kita melirik ke dalam hati kita, ya, dengan perantara wajah kita. Kita kan bisa merasakan. Dia cepat yang ngirim merasa itu. Apa ini benar, apa ini enggak benar. Ya. Nah, seperti gelisah itu ya Bu ya. Iya, gelisah. Kita mau jalan, pokoknya sudah lengkap persiapan. Lah kok jadinya berdebar. Asallah, ampun ya Allah, rupanya engkau enggak suka. Ya kita tunda dulu ya Allah. Mungkin dia mau ketemu di mimpi atau di sholat atau di zikir, mungkin perlu hubungan. Udah wuduk dulu sebentar lah. Nah, mungkin Allah ada perlu nih. Seperti itu. Nah, itu. Berarti sudah terjadi. Kalau saya tidak memakai kalimat ini, tapi ada kalimatnya terpakai oleh orang lain. Kehidupan ganda. Nah, saya kurang suka dengan ini. Cuma tapi saya mengakui ada. Yang gitu ya. Kehidupan ganda. Kehidupan itu satu yang ganda itu sebetulnya rasa, pandangan ya. Gitu. Iya Bu ya. Nah, satu lagi Bu ya. Orang sering bilang mengatakan nikmati aja lah hidup gitu. Nah, itu menikmati hidup itu bukan berarti berpoya-poya, bukan berarti kita tuh maunya senang terus, bukan ya Bu ya. Ya sedih juga itu harus kita nikmati ya Bu ya. Ya. Menikmati kehidupan dengan menikmati hidup itu beda. Kalau menikmati hidup itu yang hidup itu siapa? Yang hidup itu orang yang tidak akan mati. Berarti kodratnya adalah keinsanan Tuhan. Ya. Nah, seperti kita pergi ke sebuah taman. Yang menikmati taman kan kita. Kan gitu. Nah, kalau menikmati kehidupan itu beda.
Kehidupan itu bukan kita, kehidupan itu bukan yang hidup. Contoh, kalau kita pelihara kucing, kucing itu yang hidup apa kehidupan? Kehidupan. Nah, kehidupan. Berarti itu keindahan. Kita membuat Allah itu senang. Gitu kan? Nah, kita pelihara dengan tangan Allah, kita pelihara dengan bahasa Allah. Nah, gitu kan? Berarti kan kita menikmati hidup dong. Nah, bukan menikmati kucing, kan gitu. Menikmati kehidupannya gitu. Apabila kita dimarahi, daripada kita menjawab kasar kata suami kita, bagus kita mengadu, ya Allah kalau aku salah jadikanlah ini suatu iman buatku. Tapi aku tidak salah, maka tunjukilah kami jalan yang benar. Bukan engkau yang dia marah, akulah yang dia marah. Kan gitu. Karena segala kebenaran datang darimu dan kesalahan pasti dari aku, ya Allah. Ya ada, terus komunikasi itu tidak putus-putus gitu. Itu. Bukan berarti kita protes sama suami, tetapi masihnya sama Allah. Nah, orang yang bertuhan itu kula min innallah, semua kejadian datang dari Allah. Enggak ada orang yang disalahkan sama dia. Itu, karena orang itu juga umat Tuhan. Jadi ke Tuhan kita dekat, ke umatnya kita benci, itu namanya munafik. Nah itu, jadi jadikanlah semuanya kula min innallah, semua kejadian datang dari aku. Alhamdulillah ya Allah, kirimanmu sudah sampai, cobaanmu sudah sampai, nikmatmu sudah sampai. Mudah-mudahan ini menjadi kodrat bagiku ya Allah, kan gitu. Masya Allah, iya Buya, berarti cintailah semuanya Buya ya. Iya, segala yang rahman itu kekasihmu. Nah itu makanya pengasih namanya. Segala yang rahim, yang tidak kelihatan, huruf segala macam, itu adalah kesayanganmu. Nah begitu, makhluk ruh itu kesayangan. Jadi enggak ada pertentangan. Tentunya dengan ba alif sin, kamu merasakan di dalam diri ada rohani nurani, di dalam rohani ada rohani, dalam rohani ada batin. Ada lapisan diri kedua yang dipakai oleh Allah untuk dasar kita menikmati hidup bersama. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas jawabannya pertanyaannya. Iya. Tunggu sebentar Bunda Siti Fatimah. Tunggu sebentar Bunda Siti Fatimah. Angkat tangannya ya. Bentar. Waalaikumsalam. Makasih Bu Aira atas pertanyaannya. Silahkan sekarang Bunda Neni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, untuk menuju mukorobin dan menghidupkan hayat Allah tadi, Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita nih insya Allah sudah sabar dan kita nih mengalah aja, tapi kok masih seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda dengar tadi dengan cara mengatasinya yaitu dengan tarik napas dan turun napas. Maksud Buya, maaf Buya, dengan itu kah hubungannya dengan yang asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah itu kah Buya? Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah. Sabar itu sabar itu ada tiga. Jalalah, ja'ilillah, dan jamalullah. Sabar sebelum memulai, sabar setelah terjadi, dan sabar setelah selesai. Dalam arti apa? Sabar itu atau ikhlas, kalau tidak ada sandaran ilmunya, itu belum ikhlas, belum juga sabar. Sabar itu kan baru sifat kita, belum sifat Tuhan. Kalau sifat Tuhan, kalau kita baca astaghfirullah, ada kodrat ayatnya.
Nah, berarti sabar kita itu ada ilmunya. Sabar bukan pasrah. Ya. Tapi kalau tidak ada pelampisan ilmu, itu bukan sabar. Nah, itu bukan kodrat Allah. Kalau kodrat Allah itu, dia bersabar itu bukan karena sesuatu hal yang kecil. Ya, dia bersabar atas apa yang dijadikan Tuhan kepada dirinya. Bukan melihat bentuk masalahnya. Kalau kita melihat bentuk masalahnya, itu bukan sabar yang dimaksud oleh Allah, gitu. Ya, ikhlas juga begitu. Kalau ikhlas tuh lihat dulu diri mana yang bisa ikhlas. Nah, itu saat kita baca ikhlas, insya Allah, alhamdulillah. Kalau ayatnya nggak bergerak di dalam diri kodratnya, itu belum dikatakan ikhlas. Semuanya itu ada dasar hakikatnya. Paham? Insya Allah Buya. Gitu. Kali orang berilmu itu, kalau aku salah atau orang yang salah, tidak ada yang salah aku atau orang itu. Tetapi Allah lagi menguji kita, melihat kebatilan dan kebenaran itu berbeda. Nah itu, kalau Allah memberikan salah, dia mengingatkan kita kepada kebenaran. Bukan masalahnya siapa yang salah yang harus dilihat. Alhamdulillah. Nah, makanya dibaca alhamdulillah. Jangan waktu enak aja baca alhamdulillah. Begitu datang musibah, diuji Allah, nggak mau alhamdulillah. Padahal alhamdulillah kita sudah belajar menggerakkan batin Allah menolong kita. Alhamdulillah, diri Rabb dikuasai, amin itu aku. Bagaimana ya aku, ya Allah kuasailah aku ya Allah. Kan gitu. Jadi alhamdulillah kita ini tidak bermuatan ilmu, makanya tidak ada pertolongan. Paham? Insya Allah Buya. Nah, jadi kenapa terjadi juga? Kenapa terjadi? Semua tidak ada kejadian, tidak ada yang tidak terjadi. Tetapi saya sudah sampaikan, sebesar-besarnya ombak di laut tidak akan menjadikan satu ekor ikan aja asin. Tidak akan menjadikan satu ekor ikan asin, kecuali ikan sudah asin dari ciptaan. Sebesar-besarnya masalah ujian dan gelombang, imanmu iman Tuhan, tidak akan pernah kamu mengeluh semenit pun. Paham? Insya Allah Buya. Kenapa? Kalau kita mencari wujud Tuhan dalam hati dan kerjaan kita membersihkan hati, cobaan kita ya di hati. Siapa yang di hati? Anak. Siapa yang di hati? Istri suami. Siapa yang di hati? Kakak. Siapa yang di hati? Bapak, ibu. Itulah yang menguji hati. Nah, paham? Insya Allah Buya. Nah, baik. Jadi kalau ada hal yang menimpa kita, jangan masukkan ke rumah Allah, kotor rumah Allah itu nanti. Ya, kotor nanti. Jadi tempatkanlah di luar diri. Itu, jangan ganggu kerajaan Allah, yaitu qalbi, hati halus. Insya Allah Buya. Nah, baik, insya Allah. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi ilmunya. Terima kasih Buya dan Bu. Dan ini silakan Bu Rusmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Buya mau tanya, ini terkait masalah hayat di dalam hayat atau hidup yang dihidupi. Nah, seperti contohnya Buya yang sering Ana rasakan tuh bagaimana menurut Buya? Umpamanya kita tidur malam-malam terus bangun, lalu kita jawab dengan bisikan di hati itu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah, terima kasih telah membangunkan hamba, mau sholat kayak mau apa, mau cari rezeki, selalu anak ngucapin itu Bu ya. Nah, terus yang kedua tuh pernah juga ada di tetangga tuh dia main musik, akhirnya ini punya telinga ini bising. Terus kita kembalikan kepada Allah, oh ini yang bergerak bukan dia tapi Allah. Nah seperti itu akhirnya jadi hati ini, batin ini menjadi tenang. Apakah seperti itu kau ya? Ya mulai, insya Allah mulai seperti itulah. Ya, mulai seperti itu. Tapi kalau mengenai tidur tadi, bangun tidur, saya pernah ajarkan dulu mungkin dilupakan. Kalau orang dikasihnya kita apapun kita jawab Alhamdulillah, dikasih nikmat barakallah, dikasih rezeki sadaqallah, tapi dikasih nyawa nggak bisa jawab. Nah yang gitu, nggak bisa ngomong. Nah kayak hidup di nyawa aja dikasih nggak makasih, gimana lagi ke depannya ini kan gitu. Maka dijawab dengan ya harmukallah. Ya Allah ya Allah. Ya lupa itu. Ya harmukallah. Nah itulah dikatakan Adam waktu dia ditiupkan ruh pertamanya. Ya, nah barulah kita melihat kiri kanan depan muka belakang. Assalamualaikum ya Rahman, kepada sekalian di bumi besar isinya. Assalamualaikum ya Rahim, sekalian yang di langit beserta isinya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, hanya Allah yang ku maksud kemanapun langkahku berjalan. Kan gitu. Nah gitu. Nah kan gitu sudah pernah dulu diajarkan, ataupun di YouTube juga ada dulu. Nah, jangan dilupakan. Ya, dikasih ilmu malah berdoa-doa. Dan ilmu itu kan di atas doa. Gitu, paham ya? Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Makasih alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih Buya dan Bu Rusmiati. Silakan Bu Nurbaya, Bu Airo, tangannya mungkin untuk diturunkan. Silakan Bu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayahanda Mursyid Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua ilmu yang Buya ajarkan atau bimbingkan kepada Ananda khususnya dan bunda-bunda semua. Alhamdulillah sampai saat ini apapun yang keseharian apapun yang aku lakukan, mau melangkah itu kayak teraplikasi Buya. Seperti kalau mau melakukan apa-apa itu langsung teringat pada Allah, ya Allah. Atau diberi salam seperti itu ya. Atau mau bepergian pasti duluan Allah yang hadir dengan sifat kodimnya. Terus ini yang saya mau pertanyakan Buya, apakah maksud dari kemanusiaan yang melampaui batas? Terima kasih. Ya, kemanusiaan yang melampaui batas, kehadiranmu atas nama Allah masuk kepada hal yang tidak bermanfaat. Nah, ya, kamu dengan Allah masuk ke dalam kehidupan yang tidak bermanfaat, itu namanya sudah di luar batas. Karena batasmu yang batas Allah itu as-sajadah. As-sajadah itu dirimu, ya, batasan namanya. As-sajadah itu artinya batasan, ya. Jadi qalbi itu kan diri kita. Qalbi itu. Jadi batasannya
Jangan masuk ke dalam kehidupan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia itu bermanfaat buat Allah dan buat umat, boleh kita masuk. Nah, seperti juga pernah saya tidak henti-hentinya menghimbau, jadilah kamu manusia yang bermanfaat oleh umat. Ya, salah satu seperti itu. Kalau memang itu tidak bermanfaat tetapi menguntungkan dunia tapi tidak menguntungkan kepada Allah, maka mintalah petunjuk Allah dengan sholat istikharah. Kan gitu. Itu. Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi seperti itu, dibimbing rasa dan pandangan menuju kodrat kita. Jasad ini dia adalah wujud yang tidak bersalah. Mulai Adam dijadikan dari jasad dan dikembalikan kita ke dalam tanah menjadi jasad, terus siapa yang salah? Kalau hanya mayat awalnya, mayat akhirnya, terus yang salah siapa? Nah gitu. Jadi ajaklah dirimu bercerita alam jasadmu dengan hatimu, karena dia tidak pernah salah. Dibawa sholat dia datang, dibawa maling dia boleh. Dia enggak apa, dia adalah saksi Allah. Ya, kalau dia yang melihat, Allah akan menilai sah. Tapi kalau kamu yang mengadu tanpa jasad melihat apa yang dilakukan, tidak akan doamu diterima. Tuh. Jadi disitulah dasarnya, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Gitu. Dimanapun kamu berada, disitulah aku ada. Itu paham? Insya Allah. Terus kemana-mana itu Bu ya, selalu itu saya bercerita ngebatin. Jadi orang di sekitar itu bilang, kamu itu bercerita dengan siapa? Biasa saya senyum sendiri. Dia itu komunikasi dengan batin, ya, dengan zohir nanti dibilang orang kamu gila. Jadi berhijab dengan batin, gitu. Paham? Insya Allah. Baik, lanjut yang lain insya Allah ya. Terima kasih Ayah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang angkat tangan. Bunda Siti Fatimah tadi mau bicara, silahkan. Baik, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Bu ya karena saya terlambat, kalau tidak baru sekarang ini pegang HP. Oh iya, insya Allah. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, Iya. tentang bagaimana perasaan kita apabila Tuhan sudah bersemayam di dalam diri kita. Itu saja dulu Bu ya. Ya baik. Nah itulah yang dikatakan dari tadi, kita belajar menghayati hayat atau hidup. Nah di situ nanti rasakan aja perasaan itu. Karena bagaimanapun kita dengan anak, dengan suami, dengan keponakan tidur beramai-ramai, mimpi nggak bakal bisa sama. Ya, apa yang kamu rasakan tidak akan dirasakan orang lain. Nah inilah man lam yazud fa'alam yarif. InsyaAllah barang siapa yang merasakan, nih saya akan kuberitahu, kata Allah, insyaAllah. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.